Masjid Agung Ats-Tsaurah merupakan salah satu masjid tertua di Kota Serang yang letaknya di Jalan Veteran nomor 43, Pegantungan, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Dikenal sebagai salah satu masjid tertua di Kota Serang karena Masjid Agung Ats-Tsaurah ini didirikan sebelum masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1872. Berdasarkan penuturan, didirikannya Masjid Agung Ats-Tsaurah tersebut atas dasar jihad para kaum muslim untuk melawan penjajahan Belanda, sehingga Masjid Ats-Tsaurah ini bukan saja sebagai tempat peribadahan, tetapi tempat berkumpulnya masyarakat untuk merundingkan dan berdiskusi bagaimana melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Masjid Agung Ats-Tsaurah ini dulunya merupakan masjid yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Serang. Namun setelah Serang mengalami perkembangan dan perluasan atau pemekaran, hingga akhirnya Kabupaten Serang terbagi wilayahnya menjadi Kota Serang. Karena letak wilayah Masjid Agung Ats-Tsaurah ini berada di kawasan pemerintahan Kota Serang, maka pada tahun 2020, masjid tersebut dipindah alihkan ke Kota Serang. Menurut BIMAS atau Bimbingan Masyarakat dan Kementerian Agama, bahwa dalam tipologi nama-nama masjid di Indonesia ini ada 5 jenis. Di antaranya, Masjid Nasional adalah masjid yang dinaungi oleh negara. Contohnya, Masjid Istiqlal. Kemudian ada Masjid Raya, yang mana masjid ini dinaungi oleh provinsi. Contohnya, Masjid Raya Al-Bantani. Lalu ada pula Masjid Agung, di mana masjid ini dinaungi oleh kabupaten atau kota. Contohnya adalah Masjid Agung Ats-Tsaurah. Melalui fakta-fakta sejarah yang dikumpulkan, dapat merekonstruksi Kota Serang abad ke-19. Berdasarkan peta pada tahun 1897-an, terdapat 2 masjid yang berada di pusat Kota Serang, yaitu Masjid Pegantungan Ats-Tsaurah dan Masjid Kaujon atau Masjid Kuno. Menariknya lagi, yang melatar belakangi pembangunan Masjid Pegantungan yaitu tokoh pribumi yang bernama Raden Tumenggung Basudin Condronegoro atau Regent Basudin, yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memerintah sebagai Regent atau Bupati di Serang pada tahun 1849 hingga 1870. Regent Basudin adalah seorang kelahiran Jawa yang tumbuh dan besar di Yogyakarta. Latar belakang Regent Basudin yang dekat dan kental dengan kebudayaan Jawa kemudian dianggap mempengaruhi gaya arsitektur Masjid Pegantungan. Masjid Pegantungan tercatat dibangun oleh Regent Basudin di tahun 1870. Pada peta tahun 1878, masjid tersebut sudah terekam dan terdata, termasuk juga Masjid Kaujon. Oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, daerah Kaujon dikategorikan sebagai wilayah radikal karena sering menjadi basis perlawanan orang-orang Serang, terutama dari orang-orang Kaujon, Kaloran, dan juga Pegantungan. Pada tahun 1888, pemberontakan Ki Haji Wasit di Cilegon telah menjadi inspirasi bagi pergerakan jawara, kelompok agama, juga pejabat pribumi yang secara aktif sering berkumpul di 2 masjid tersebut. Pada tahun 1933 dan 1936, tercatat bahwa pemerintah Belanda meresmikan pendirian kembali 2 masjid tersebut. Terlihat dari nuansa Eropa yang tampak di beberapa bagian, seperti buffen atau lubang angin. Keterlibatan pemerintah kolonial Belanda dalam membangun kembali 2 masjid itu dianggap sebagai implementasi politik etis yang ingin menunjukkan bahwa pemerintah kolonial peduli dengan keagamaan dan juga sosio-kultural negeri koloninya. Dalam perkembangannya, Masjid Pegantungan telah beberapa kali mengalami renovasi, dari sejak zaman kemerdekaan hingga seperti saat ini. Itu juga terungkap ide tentang bagaimana mendorong kawasan-kawasan yang memiliki nilai historis untuk dijadikan kawasan cagar budaya oleh pemerintah. Hal ini dilakukan
untuk menghindari perubahan atau bahkan penghilangan bangunan-bangunan yang bernilai historis seperti yang banyak terjadi. Diberi nama Masjid Agung As-Saurah karena masjid pegantungan ini bukan saja menjadi tempat ibadah, akan tetapi menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk memperjuangkan bangsa ini dari penjajah. Dan nama As-Saurah itu sendiri artinya perjuangan. Jadi, Masjid As-Saurah ini masjid perjuangan untuk menghimpun kekuatan para pejuang Islam dalam melawan penjajahan Belanda. Awalnya bangunan Masjid As-Saurah sangatlah sederhana, namun lambat laun setelah masa kemerdekaan, barulah Masjid Agung As-Saurah tersebut mengalami renovasi, pembangunan, dan perluasan hingga adanya gerbang padu raksa seperti saat ini. Namun tetap mempertahankan bentuk asli dari masjid tersebut. Sepanjang sejarah berdirinya, masjid ini sudah beberapa kali direnovasi. Pada tahun 1930, awal renovasi pembangunan masjid oleh Tubagus Nurdin, tanpa dilengkapi dengan menara, seperti halnya gaya-gaya arsitektur Islam tradisional di Pulau Jawa. Namun masjid pegantungan dibangun menyerupai masjid kesultanan yang berada di Banten lama. Barulah kemudian pada tahun 1956 menyempurnakan bangunan masjid tersebut dengan mendirikan menara. Menara ini berfungsi sebagai tempat meletakkan pengeras suara untuk meningkatkan resonansi kumandang azan. Pada tahun 1968, masa Bupati Letkol Haji Tubagus Suwandi 1962 hingga 1968 mengganti nama masjid dari Masjid Pegantungan menjadi Masjid Agung As-Saurah. Kemudian, pada tahun 1974, bangunan masjid direnovasi kembali. Pada proses pembangunan masjid saat itu, ada sedikit perubahan dan pengembangan serta adanya perpaduan desain gaya klasik dengan gaya neoklasik yang dipengaruhi zaman kolonial. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan kolom-kolom bata klasik sebagai bentuk fasad pendopo. Pembangunan itu diprakarsai oleh Bapak Bupati Letkol Haji Tubagus Saparudin 1968 hingga 1974. Di akhir era tahun 80-an, masjid telah menjadi kurang representatif sebagai Masjid Agung Kabupaten Serang. Hal ini mendorong pemerintah daerah Kabupaten Serang mengundang LPM ITB untuk membuat rancangan Masjid Agung As-Saurah Serang yang baru dengan merubah secara total desainnya, mengembalikan masjid seperti semula yang menirukan Masjid Agung Kesultanan Banten lama. Pada saat perancangan masjid yang baru ini, dilibatkan pula ahli-ahli arkeologi, sejarah, dan arsitek di dalam proses perencanaan dan membuat marketplace. Pembangunan yang didesain oleh seorang arsitek sekaligus peneliti di LPM ITB, pembuatan perencanaan dan pembuatan marketplace Masjid As-Saurah Kabupaten Serang dimulai pada tahun 1990. Setelah selesai perencanaan, barulah merenovasi Masjid As-Saurah pada tahun 1993 yang diprakarsai oleh Bupati Serang kala itu, Haji Ahmad Sampurna, tahun 1988 hingga 1993. Dan dibentuklah Panitia Pembangunan Masjid. Setelah pembangunan selesai, Masjid Agung As-Saurah Serang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat yang saat itu dijabat oleh Majen TNI Raden Nana Nuryana tahun 1993 hingga 1998 pada tanggal 31 Oktober 1994, sekaligus dijadikannya Masjid Agung As-Saurah sebagai Masjid Agung Kabupaten Serang. Masjid Agung As-Saurah Kabupaten Serang memiliki atap tumpang tiga. Desainnya hampir sama dengan masjid-masjid lain di daerah Banten. Sebagaimana tradisi bangunan masjid di Pulau Jawa, bentuk ruang dengan konsep pendopo terbuka, khas rumah joglo. Konsep terbuka ini membuat masjid berkesan ramah dan bersahaja. Konsep limasan tumpang tiga secara filosofis mengandung arti iman, Islam, dan ihsan. Di bagian atas atap, terdapat ornamen memolo tradisional Banten berbentuk angsa yang dibuat dari keramik tanah liat terokota hasil dari industri gerabah dari zaman Kesultanan hingga kini di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Sementara keindahan ruangan beribadah berkonsep pendopo terbuka
khas rumah joglo, dibentuk oleh tiang penyangga yang membentuk kolom-kolom. Terdapat 16 tiang, 4 diantaranya merupakan tiang utama penyangga, limasan tertinggi. Dalam tradisi Jawa, keempat tiang tersebut merupakan soko guru. Di seluruh pangkal dasar tiang, 4 limasan dibentuk menyerupai buah labu yang melambangkan sebuah simbol kesuburan. Yang membedakan tiang soko guru dengan tiang lain adalah sabuk dari tembaga. Sabuk di tiang depan kiri bertuliskan doa merupakan tali ibadah. Sementara di tiang depan kanan bertuliskan sabar merupakan bagian dari iman. Di sabuk tiang belakang kiri terukir kebersihan merupakan bagian dari iman. Dan di tiang belakang kanan tertoreh kalimat salat merupakan bagian dari iman. Keseluruhan tulisan adalah arti huruf Arab yang digunakan. Konsep ikat sabuk pada setiap tiang utama tersebut memiliki filosofi yang tidak terpisahkan, seperti sabar yang merupakan ikhtiar yang diiringi doa dan kebersihan hati yang terimplementasi dalam sholat. Di bagian depan, mihrab dihiasi dengan kaligrafi Arab serta pola aksen geometris khas Islam dengan warna yang cenderung cerah. Di sisi mihrab terdapat mimbar dengan bentuk atap yang dipengaruhi dengan gaya Cina. Selain itu, Masjid As-Saurah memiliki pendopo di sebelah timur yang merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat syiar publik atau kegiatan syiar dan dakwah. Bagian basement yang terbagi dalam beberapa ruangan ada ruang atau tempat untuk mengambil wudhu, toilet, ruang aula dan ruang-ruang lainnya. Dan di sebelah barat masjid terdapat tempat pemakaman umum Islam yang digunakan masyarakat sekitar masjid. Di bagian pintu, masing-masing terdapat 4 buah pintu dengan bukaan panel dengan hiasan motif Islami kaca patri yang dominan warnanya kuning emas dan hijau. Pada bagian atas pintu terdapat kaligrafi kaca dengan tulisan Asmaul Husna. Mimbar pun dipengaruhi seni Cina. Dapat dilihat dari motif atap mimbar yang terbuat dari kayu jati dan sedikit ukiran, dan terdapat tempat duduk yang berfungsi sebagai tempat duduk khatib. Selain itu, Masjid As-Saurah dihiasi dengan tulisan kaligrafi yang dimaksud dan tujuannya bermakna penerang dan juga menjadikan simbol cahaya Allah, karena semua kaligrafi diambil dari ayat-ayat Allah, serta pada dinding bagian depan ruang utama masjid dan tempat imam juga terdapat kaligrafi yang cukup indah. Pada umumnya, menara merupakan bagian dari masjid yang berfungsi sebagai tempat azan di masjid-masjid besar yang ada di Banten. Tetapi sekarang banyak menara di Masjid Banten yang digunakan bukan untuk tempat azan, akan tetapi hanya digunakan sebagai tempat pengeras suara untuk azan. Adapun tangga di Masjid As-Saurah terdapat 3 bagian tangga yang merupakan akses masuk menuju ruangan masjid. Seperti pada umumnya, di masjid-masjid Banten yang dominan meninggikan ruang sholat dari tanah. Hal ini merupakan simbol kesucian dan ketinggian derajat masjid dari bangunan-bangunan lainnya. Masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung di Kabupaten Serang tersebut merupakan simbol kerukunan umat beragama. Lokasi masjid diapit oleh 3 tempat ibadah umat Kristiani, yakni Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, Gereja Bethel Indonesia di sisi belakang masjid, serta Gereja Katolik Kristus Raja tepat di depan masjid. Sejak tahun 1994, Masjid Agung As-Saurah Serang yang secara de facto sebagai masjid pemerintah daerah Kabupaten Serang. Tapi setelah tahun 1997, barulah Masjid As-Saurah Serang diresmikan menjadi Masjid Agung Kabupaten Serang dengan nama Masjid Agung As-Saurah Kabupaten Serang. Setelah resmi menjadi masjid kabupaten, barulah diangkat Bapak Dr. Andes Haji Aman Sukarso sebagai Ketua DKM Masjid Agung As-Saurah Kabupaten Serang pada periode 1996 hingga 1998 dengan fokus pada pembangunan Masjid Agung As-Saurah. Setelah itu, Bapak Dr. Andes Haji Sandir Usman pada periode 1998 hingga 2005. Dalam kepemimpinannya, bersama-sama dengan pengurus lain, mengembangkan beberapa inovasi dengan membangun berbagai fasilitas, di antaranya Koperasi Baitul Mal wa Ta'mil, remaja masjid, dan klinik kesehatan.
Rencana pemerintah Kota Serang untuk pembangunan Masjid Agung As-Sauroh dalam tahap pembangunan akan melakukan peremajaan terhadap bangunan masjid serta lingkungannya. Dan dalam waktu dekat ini, pemerintah Kota Serang akan merelokasi Islamic Center. Masjid As-Sauroh masih dalam tahap melakukan pembangunan seluas 1,7 hektar. Sebagian sudah selesai pembangunan, dan sisanya 9.500 meter persegi lagi masih diisi oleh masyarakat yang rencananya akan dipertimbangkan untuk dilakukan relokasi. Para ulama bersepakat untuk menjadikan Masjid As-Sauroh ini tidak hanya menjadi tempat peribadatan, melainkan juga menjadi tempat literasi, bermain anak-anak, dan pembangunan lainnya. Karena Masjid Agung As-Sauroh ini akan menjadi ikon dari Kota Serang. Karena sebelumnya Kota Serang diklaim tidak memiliki ikon apapun. Selain itu, Masjid As-Sauroh memiliki akses di tengah kota dan strategis, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengadakan kegiatan keagamaan. Rencana mulai pembangunan masjid dengan anggaran 20 miliar. Dengan merubah atasnya sehingga yang kelihatan taman dan juga masjid. Dan di bawah masjid pun ada ruang. Di depan ada taman, di pojok ada ruko-ruko, dan untuk parkir kendaraan pun dibuatkan di bawah masjid. Pembangunan masjid ini diperkirakan selama 3 tahun, dengan anggaran per tahunnya 20 miliar. Jadi total keseluruhan anggaran masjid ini sebanyak 60 miliar.